Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi akan kami suguhkan untuk Anda bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Johar Monika. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama pada edisi kali ini. Pada malam pergantian tahun baru di Kota Parepare, Satuan Lalu Lintas Polres Parepare menyita sejumlah kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran, utamanya pengendara yang menggunakan knalpot racing dan tidak menggunakan helm. Kendaraan bermotor yang tidak lengkap dan menggunakan knalpot racing pada malam pergantian tahun baru di Kota Parepare, Sulawesi Selatan langsung diamankan personil Satlantas Polres Parepare. Selain kendaraan roda 2, pengendara yang tidak menggunakan helm juga tidak luput dari razia personil Satlantas Parepare. Mereka yang ditemukan langsung dihentikan petugas. Bagi penumpang kendaraan yang tidak menggunakan helm, tidak diizinkan melanjutkan perjalanan. Sebagian pengendara juga mencoba melarikan diri saat diciduk, namun berhasil dikejar oleh polisi. Dari pihak lalu lintas tadi melakukan beberapa teguran kepada pengendara yang tidak menggunakan helm, khususnya yang dibonceng dan menggunakan helm dengan teguran. Jadi kami tegur yang tidak pakai helm untuk memboncengnya kembali, untuk mengambilkan helm kemudian bisa berangkat kembali. Sedangkan ada juga beberapa kendaraan yang memang tidak lengkap. Itu knalpot racing yang dominan akan dilakukan kegiatan balapan liar, kami amankan. Ya. Selain itu, petugas gabungan juga sempat membubarkan kerumunan komunitas mobil yang memicu kemacetan di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa Lasismu Parepare, DWP dan Ibu Persit Chandra Kirana beberapa waktu yang lalu menunjukkan empati dan kepedulian terhadap korban angin puting beliung di Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan menyerahkan beberapa bantuan. Berikut informasi selengkapnya. Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Parepare bersama Dharma Wanita Persatuan serta Ibu Persit Chandra Kirana Kodim 1405 Parepare beberapa waktu lalu menyerahkan bantuan kepada korban angin puting beliung di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Bantuan ini dilaksanakan di salah satu rumah warga yang terdampak serta diserahkan langsung oleh Ketua Lazismu Haja Erna Rashid Taufan kepada 13 korban dampak bencana angin puting beliung yang terjadi beberapa pekan lalu. Bantuan ini sebagai kepedulian yang wajib dilakukan bila mana ada bencana yang menimpa masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Haja Erna Rashid Taufan usai memberikan bantuan kepada korban puting beliung. Erna Rashid juga berharap kepada korban yang terdampak lebih tabah menghadapi cobaan yang menimpa mereka dan mengajak kepada masyarakat untuk lebih bertakwa dengan segala musibah yang terjadi. Alhamdulillah hari ini kegiatan bersama Ibu Ketua Persikatan Chandra Kirana, Ketua Dharma Wanita Kota Parepare, Bu Sekda, juga BKMT Lasismu, terkhusus Lasismu, memberikan bantuan kepada korban dampak dari puting beliung seperti yang ada di belakang kita ini. Inilah yang paling parah di sini. Ya, jadi kami merasa sebagai lembaga zakat infak sedekah wajib ya menyalurkan bantuan dari masyarakat Kota Parepare apabila ada terjadi yang seperti ini. Iya, saya hanya menyampaikan tadi beberapa maksudnya ucapan terima kasih kepada kerjasamanya selama ini masyarakat dan mohon supaya masyarakat lebih bertakwa kepada Allah agar supaya Allah menurunkan keberkahan, bukan bencana ya, berkahan kepada kita semua. Sebetulnya saya memang ingin menganjurkan Lasismu Ustadz ada semacam safari dakwah juga, karena setiap saya turun ke lapangan kita berlomba-lomba saja memberikan bantuan yang pasti tidak ada habisnya. Nah, saya ingin bahwa mereka dengan peristiwa ini ada hikmah yang mereka bisa petik. Ya, dan satu-satunya penolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah yang saya ingin nanti saya melihat tadi selintas saya ingin menyampaikan ke Saiful. Nanti ada semacam safari dakwah memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya kita berpegang teguh kepada Allah. Iya, musibah boleh, kebahagiaan boleh, tetapi kita harus tetap mengingat siapa yang menciptakan kita. Itu saja nanti mungkinnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, perusahaan air minum daerah Tirta Karajaya akan melakukan perubahan tarif air, di mana kenaikan tarif ini antara 45% hingga 100%. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Parepare yang telah resmi berganti status menjadi Perusahaan Air Minum Daerah atau Perumda Tirta Karajaya kini melakukan pengajuan kenaikan tarif air minum. Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Jolong yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, selain 8 tahun tidak pernah menaikkan tarif, pengajuan kenaikan tarif air minum tersebut juga dipicu adanya rekomendasi dari 3 lembaga pemeriksa keuangan, satu di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selain BPK, rekomendasi kenaikan tarif juga disampaikan oleh pemeriksa kantor akuntan publik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dari perhitungan penyesuaian tarif air minum berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri ini, pihaknya mengkalkulasi kenaikan antara 45-100% berdasarkan kelompok pelanggan. Yakni PDAM diminta untuk segera menyesuaikan tarif sesuai dengan FCR, full cost recovery, dan itu sangat dimaklumi rekomendasi BPK ini karena rekomendasi dari kantor akuntan publik juga yang memeriksa keuangan PDAM 3 tahun terakhir juga menyatakan perlu ada penyesuaian tarif sesuai FCR, kemudian disusul lagi oleh BPKP. BPKP juga menyatakan hal demikian. Kemudian terakhir di 5 Desember penyelesaian audit operasional dari BPK itu juga menyatakan bahwa PDAM segera melakukan penyelesaian tarif sesuai dengan FCR, jadi full cost recovery. Nah, kami sudah melakukan perhitungan tarif itu. Kami sudah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dan KPM dalam hal ini Pak Wali, kuasa pemilik modal. Kami sudah diskusikan juga kaitannya dengan itu. Angkanya sebenarnya sudah ada, cuma kan belum menjadi keputusan dari pemerintah, sehingga kami hanya mengatakan bahwa kisaran itu ada sekitar 45 sampai 100% kenaikan. Adapun penyesuaian tarif konsumsi setiap kelompok, yaitu untuk kelompok 1, yakni tempat ibadah, sebesar Rp1.000 menjadi Rp1.500. Untuk kelompok 2, yakni panti asuhan, kantor sosial politik, pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan, sebesar Rp1.100 menjadi Rp1.650. Untuk kelompok 3A dari Rp2.300 menjadi Rp3.500 dan untuk kelompok 3B dari Rp3.900 menjadi Rp5.500. Sedangkan untuk kelompok 3C dari Rp4.700 naik menjadi Rp7.000. Untuk kelompok 4A dari Rp5.200 disesuaikan menjadi Rp8.500. Kelompok 4B, kantor BUMN BUMD dari Rp6.600 menjadi Rp12.000. Dan terakhir untuk kelompok kesepakatan, khusus seperti pelabuhan, Pertamina, industri besar dari Rp20.000 menjadi Rp27.000. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2022, jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare meningkat drastis hingga mencapai 12.633 orang atau naik hingga 7,41%. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Parepare mencatat ada sebanyak 12.633 penumpang kapal naik pada arus libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini. Jumlah tersebut meningkat drastis hingga mencapai 7,41% dari tahun sebelumnya. Kepala KSOP Parepare Triono mengatakan, kenaikan persentase penumpang dipengaruhi oleh aturan pemerintah yang tidak lagi melakukan penyekatan dan pembatasan seperti tahun sebelumnya. Meski begitu, dalam pelayanan tim gabungan posko di pelabuhan tetap melakukan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku, utamanya penumpang mesti menggunakan akses jalan lewat aplikasi Peduli Lindungi. Bandingkan ya dengan tahun lalu, yaitu penumpang naik tahun sekarang itu 12.633 orang. Nah,
penumpang naik tahun lalu itu 7.543 orang. Jadi peningkatan sebanyak 67,48%. Adapun jumlah penumpang naik tahun lalu, yakni hanya sekitar 7.543 orang, sedangkan penumpang turun tahun lalu, yakni 12.287 orang, juga meningkat dibandingkan tahun ini, yakni 13.197 orang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang dinamis, sederhana, dan memangkas prosedur pengambilan keputusan yang panjang, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat fungsional yang dirangkaikan dengan mutasi beberapa pegawai. Mutasi akhir tahun digelar pemerintah Kota Parepare. Sebanyak 172 pejabat fungsional dilantik oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional ini dilaksanakan di lapangan tenis indoor Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Jumat 31 Desember 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menyampaikan bahwa jabatan fungsional ini sebagai suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan khusus. Selain itu, adanya pengalihan jabatan fungsional ini akan memangkas rangkaian hierarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang, sehingga menghambat proses pelayanan publik. Penyederhanaan tersebut bermaksud untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, profesional, dan peningkatan efektivitas kinerja pelayanan. Adanya pengalihan jabatan fungsional ini akan memangkas rangkaian hierarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang, sehingga menghambat proses pelayanan publik. Penyederhanaan tersebut bermaksud untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, profesional di dalam peningkatan efektivitas kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang juga digelar secara virtual ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pelatihan perangkat pembelajaran berbasis digital sukses digelar oleh MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare. Kepala Disdikbud Kota Parepare mengatakan akan mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada 10 perangkat pembelajaran terbaik. Sebagai bentuk apresiasi serta memotivasi para tenaga pendidik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam sambutannya pada kegiatan pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran berbasis digital yang digelar pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare baru-baru ini mengatakan 10 perangkat pembelajaran terbaik akan mendapatkan penghargaan. Arifuddin Idris terlebih dahulu meminta pengurus MGMP melakukan evaluasi terhadap semua perangkat pembelajaran peserta pelatihan dan 10 perangkat pembelajaran yang terpilih nantinya akan diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare guna menjadikan bahan pembelajaran atau referensi pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di sekolah-sekolah. Memang saya bilang bahwa tolong pengurus setelah nanti ini selesai pelatihan evaluasi semua peserta nanti ini kan pasti akan membuat sebuah perangkat pembelajaran. Jika perangkat pembelajaran itu menurut penilaian usulkan ke kami untuk kami lihat agar nanti kami intervensi kapasitas saya selaku PNS untuk mewajibkan sekolah menjadikan bahan atau sumber pembelajaran, ya kan, referensi pembelajaran dia gunakan. Dan ini kan bentuk penghargaan. Jadi kita tidak mutlak, saya bilang tadi tidak mutlak sebuah bentuk penghargaan selalu dalam bentuk materi, diberi hadiah uang. Tapi ketika hal-hal karyanya itu diberi sebuah penghargaan dalam bentuk menjadi kewajiban sekolah lain menggunakannya, itu kan sebuah kebanggaan, penghargaan. Mereka merasa bahwa apa yang saya produksi ini, apa yang saya berikan karya ini adalah sebuah yang bermanfaat secara langsung bukan untuk saya saja, tapi kepada rekan-rekan guru yang lain dan anak tentunya sasaran.
Pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran berbasis digital yang sukses digelar MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare resmi berakhir 1 Januari 2021 kemarin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pemirsa. Mengawali tahun 2022, hari pertama masuk kantor usai libur tahun baru, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar apel perdana yang dipimpin langsung Sekretaris Dinas Kominfo Haryanto Herun SSTP MSI. Jajaran Dinas Kominfo Kota Parepare menggelar apel pagi perdana 2022 yang dilaksanakan di kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Senin 3 Januari 2022. Apel perdana ini dipimpin Sekretaris Dinas Kominfo Kota Parepare Haryanto Herun SSTP MSI. Dalam arahannya, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Parepare menyampaikan untuk terus meningkatkan kedisiplinan. Selain itu juga mengingatkan kepada para peserta apel bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah Kota Parepare telah menerapkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, olehnya itu kepada para PNS agar memperhatikan kedisiplinan, kehadiran, khususnya melalui absensi digital smart presensi. Apel perdana yang digelar jajaran Dinas Kominfo Kota Parepare ini sebagai tindak lanjut dari Surat Menpan RB nomor B/392-M.K.T.T02/2021 tentang himbauan apel pagi di lingkungan instansi pemerintah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jika operasi lilin untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru berakhir 3 Januari 2022, berbeda halnya dengan pelayanan posko terpadu di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang kabarnya baru akan berakhir pada 8 Januari 2022 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Pelayanan posko terpadu bagi penumpang di Pelabuhan Nusantara berakhir hingga 8 Januari 2022. Kepala KSOP Parepare Triyono mengatakan, hingga saat ini penumpang terkadang masih ada yang didapati tak menggunakan masker. Meskipun kasus COVID-19 telah turun, tim gabungan yang terdiri dari KSOP, Polsek KPN, Dishub, BPBD, Pelindo dan KKP itu tetap memeriksa penumpang termasuk prokes. Hal itu dilakukan agar penumpang juga aman, sehat dan terhindar dari resiko penularan COVID-19. Hanya biasa kadang-kadang ada yang lupa pakai masker, tapi kami sudah siapkan masker gratis. Jadi petugas sudah siapkan juga masker gratis. Apabila tidak ada maskernya maka kami siapkan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut laporan perkiraan cuaca yang kami rangkum dari BMKG Sulawesi Selatan. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Selasa 4 Januari hingga Rabu 5 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan hujan sedang. Pada pukul 11 pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada Rabu pagi, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Senin 3 Januari 2022 pukul 9:07 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Drianti Sulaiman, mewakili segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.